Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan membaca kelanjutan dari pembahasan Asma Allah Al-Wakil. Kita masuk pada pembahasan ini. Hidup ini adalah neraka jika tidak melibatkannya. Hidup ini adalah neraka. Bertawakallah kepadanya untuk kebahagiaan hidup Anda. Karena hidup ini adalah neraka jika tanpa melibatkan Allah. Banyak orang mengatakan, pujilah istrimu, beritahulah dia secara detail agar kamu bisa mengikat hatinya. Tersenyumlah kepadanya, dan bergaulilah dengan lembut. Dengan semua langkah ini, kamu akan bisa meraih hati dan cintanya. Ya, semua hal di atas benar, akan tetapi sebelumnya, setelahnya, dan di tengah proses tersebut ucapkan, Ya Robku, perbaikilah istriku. Mintalah pertolongan kepadanya, bertawakallah kepadanya, dan serulah dia, dan dengan mengucapkan, semua senyumanku kepada istriku tidak bermanfaat jika engkau tidak mengendaki kebaikan istriku. Mohonlah dengan sungguh-sungguh kepadanya, dengan mengucapkan hatinya ada di tanganmu, bukan di tanganku. Maka rukunkanlah di antara kami, dan perbaikilah sebagian kami bagi sebagian lainnya. Allah menghendaki agar Anda mengakui kelemahan dan keterbatasan kekuatan Anda, merasa bahwa kapabilitas Anda rendah, dan hanya Dia saja yang maha kuat, perkasa lagi agung. Jika Anda sudah mengakui itu, berarti Anda telah menggapai 3/4 tawakal. Jika Anda telah melakukan hal itu, maka semua yang ada di sekeliling Anda akan berubah. Percayalah kepadaku, akan berubah. Sekarang coba lupakan berbagai kebutuhan, harapan, dan kesusahan Anda. Biarkan kami membayangkan bahwa Anda adalah manusia yang tidak memiliki kebutuhan, harapan, kesusahan, dan penyakit. Tetapi bukankah Anda tetap perlu bertawakal kepadanya agar Dia mencintai Anda? Bukankah Anda ingin Dia mencintai Anda? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 159. Makna bahwa Allah akan mencintai seorang hamba tidak mungkin dicapai oleh orang yang ketajaman hatinya sangat rendah untuk menghampirinya, dan tidak mengisyaratkan tanda kerinduan dan keinginan kepadanya. Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia akan mencintai Anda. Inilah alasan yang sangat pantas agar Anda berusaha bergantung kepada Al-Wakil yang Maha Pelindung, agar Anda bertawakal kepadanya, dan agar Anda mencintai nama yang menunjukkan sifat yang mulia ini. Ketahuilah secara yakin bahwa tidak ada yang berbuat dalam alam wujud ini kecuali Allah, bahwa setiap yang ada, baik makhluk maupun rizki, pemberian atau pelarangan, bahaya atau manfaat, kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, hidup atau mati, dan segala yang mewujud ada, semuanya dari Allah. Al-Mulali Al-Qari Mirqat Al-Mafatih. Cukuplah Allah bagiku. Boleh jadi ada beberapa orang yang datang lalu melemahkan semangat Anda. Mereka menyampaikan beberapa realita yang buruk, menggoncang keyakinan yang ada dalam jiwa, mempermainkan perasaan, serta mencoba mempengaruhi Anda agar Anda merasa takut, khawatir, lemah, berubah sikap, dan mengubah prinsip. Pada saat seperti itu, basuhlah hati Anda dengan keimanan dan ucapkan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Seketika itu, Anda akan kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Anda tidak akan mendapat bencana apa-apa. Bacalah dan renungkan. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu binikmatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su.
yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Maka mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Al-Imran ayat 173 sampai 174. Adapun bencana yang mereka sampaikan tadi, maka hal itu pasti tidak akan menimpa Anda. Bahkan satu sentuhan saja di antaranya yang menurut Anda tidak akan luput dari Anda, tidak akan menimpa Anda. Kulit Anda tidak akan terluka dan hati Anda pun tidak akan ditimpa penyesalan. Dengan izin Allah, bacalah dengan sepenuh hati. Tawakkal 'alallahi wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Jika Anda telah bertawakal kepada Allah atas suatu masalah, maka janganlah Anda meyakini bahwa hal tersebut akan menggantung, sebab Anda tidak akan mendapati selainnya yang bisa Anda serahi urusan Anda. Anda tidak akan mendapatinya kapanpun. Hendaknya Anda bertawakal kepada Zat yang paling agung, di mana semua makhluk bertawakal kepadanya. Sebagian orang berkata, kita tidak memiliki apapun kecuali doa. Memang benar, tidak ada lagi kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan doa yang bisa Anda miliki. Doa. Doa termasuk manifestasi dari tawakal. Ia adalah keyakinan hati sebelum kalimat-kalimat yang terucap, bahwa dia adalah yang mampu melakukan segala sesuatu. Inilah salah satu bentuk tawakal yang paling jelas. Jika ada orang yang berkata, fulan tidak lagi memiliki apapun selain Allah, katakan kepadanya, cukuplah Allah sebagai pelindung, dan dialah sebaik-baik pelindung. Lantas apa lagi yang dia butuhkan tatkala dia telah bersama raja dari sekalian raja dan Rob dari timur dan barat. Ambillah semua duniamu, biarkanlah hatiku bebas, merdeka sendiri lagi terasing, karena aku adalah orang paling kaya di antara kalian. Meskipun kalian melihatku tersingkir lagi tidak memiliki apa-apa. Masya Allah. Karena aku adalah orang paling kaya di antara kalian, meskipun kalian melihatku tersingkir lagi tidak memiliki apa-apa. Sebab yang meyakinkan. Tahukah Anda mengapa cukup dengan bertawakal kepada Allah? Ada sebab yang sangat meyakinkan, yaitu karena dialah yang menguasai langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. An-Nisa ayat 132. Bukankah orang yang Anda takuti kesewenangannya ini adalah penduduk bumi? Berarti dia milik Allah. Bukanlah Allah juga yang menguasainya? Bukankah penyakit yang mengancam Anda dan Anda belum menemukan pengobatannya, ia juga ada di bumi? Berarti ia milik Allah, dan dia pula yang maha kuasa untuk memerintahkan meninggalkan tubuh Anda. Bukankah sempitan, kesusahan, kesedihan, kelelahan, dan kesibukan semuanya ada di bumi? Maka bertawakallah kepada Zat yang memiliki bumi dan siapapun yang ada di dalamnya, agar dia menghilangkan semua kesempitan, kesusahan, dan kelelahan. Anda cukup dengan satu kata saja. Karena Allah pula yang menciptakan segala sesuatu, sehingga dia maha kuasa untuk mengajarkan apapun. Oleh karenanya Anda harus bertawakal kepadanya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Renungkanlah. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Yaitu bahwa Anda tidak memiliki apapun selain Allah. Dialah sebaik-baik pelindung, dan tidak ada pelindung yang lebih agung daripadanya, atau lebih luhur daripada dia, atau lebih bisa diharapkan daripada dia. Waspadalah, jangan sampai Anda mengambil pelindung selain dia. Berhati-hatilah
dari berlindung kepada selain Dia, karena Anda akan ditimpa kelemahan, Anda akan diserang rasa was-was, dan hati Anda akan tergantung pada cabang-cabang dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tattakhidhu min duni wakila." Janganlah kalian mengambil penolong selain Aku. Al-Isra ayat 2. Diharamkan bagi Anda mencari selainnya, padahal Dia ada. Diharamkan bagi Anda bersandar kepada selainnya, karena Dialah yang Maha Hidup. Diharamkan pula bagi Anda berlindung kepada selainnya, karena Dialah yang Maha Kuasa. Juga karena Dia Maha mendengar lagi mengetahui, sehingga hendaknya Anda bertawakal kepadanya. Dia mendengar segala sesuatu yang terjadi secara rahasia dan mengetahui semua perkara yang direncanakan dalam kegelapan. Lantas bagaimana mungkin Anda menyerahkan urusan kepada selainnya? Wa tawakkal 'alallahi innahu was-sami'ul 'alim. Dan bertawakal kepada Allah, sungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang zalim yang mengganggu tiada lain hanyalah salah satu makhluk dari Rob yang terus menjaga Anda. Maka bertawakallah kepadanya, niscaya Dia akan menolak gangguannya. Ucapkan dengan penuh kemuliaan, Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Sungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Tidak ada suatu binatang manapun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Setan memang memiliki para tentara dan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya sebagai sarana untuk menimbulkan rasa was-was, menakut-nakuti, talbis, dan yang lainnya. Meski demikian, semuanya itu tidak mampu mencapai orang yang bertawakal. Sebagaimana firman-Nya, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Nahl ayat 99. Lantas bagaimana halnya dengan direktur di tempat kerja, tetangga yang jelek, penguasa atau menteri? Ingatlah selalu, wa may tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. At-Tolak ayat 3. Selamanya Anda tidak akan membutuhkan siapapun jika Anda telah percaya kepadanya, bertawakal kepadanya, dan menjadikannya sebagai penolong dalam segala urusan. Dia akan mencukupi Anda, menolong Anda, dan menolak keburukan dari Anda. Jika penjagaan Allah tidak meliputi Anda dari segala arah, maka Anda sudah binasa. Hidup ini memang ladang yang penuh dengan berbagai penyakit, kepenatan, bayangan, menakutkan, tipu daya, dan persengkongkolan. Tanpa penjagaan Allah, semua ular sudah mencaplok Anda. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti, karena ini adalah sebuah kenyataan. Katakanlah, ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Sudahkah Anda mengucapkannya dengan sepenuh hati? Sekarang tersenyumlah, karena semua ular tadi sudah tamat. Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Hal-hal yang mengancam Anda. Maaf, saya ulangin ya. Hal-hal yang mengancam Anda. Ketika Anda keluar rumah, maka ada banyak hal yang menunggu Anda di luar sana. Kecelakaan yang menyakitkan bisa menimpa Anda, terpaan angin yang membuat Anda sakit, lubang yang bisa jadi Anda terperosok ke dalamnya, orang keji yang mencaci, maki Anda, orang yang iri pada Anda, karyawan tukang ulah yang merepotkan Anda, maupun penjual curang yang merugikan Anda. Karena itu, ketika Anda keluar rumah, ucapkan sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Dengan nama Allah, aku serahkan urusanku kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, dizalimi atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Yujahala alaiya. Sekarang keluarlah Anda
Maaf ya, tampaknya sinyal tidak stabil. Saya ulangin dari doa ya. Karena itu ketika Anda keluar rumah, ucapkan sebagaimana diwasiatkan oleh Nabi yang mulia. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajahala aw yujahala alayya. Dengan nama Allah aku serahkan urusanku kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menzalimi atau dizalimi, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Sekarang keluarlah Anda dalam keadaan menghirup udara taufik dan kemudahan. Dengan izin Allah, semua kekhawatiran sudah tidak ada lagi. Ketika Anda hendak tidur, sandarkan punggung Anda kepadanya dan serahkan urusan Anda kepadanya dengan penuh rasa harap dan takut kepadanya. Setiap saat dan waktu ingatlah bahwa ada pemilik urusan Anda. Urut kepadanya tempat Anda bertawakal dan Anda membutuhkannya. Jangan sekali-kali melalaikan kesempatan karunia dan keistimewaan ini. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertawakal dan berlindung kepadamu. Limpahilah kami keimanan kepadamu. Jadikan keimanan ini agar membersihkan kami dari ketergantungan kepada apapun yang derajatnya lebih rendah darimu, ya wahai Robbi. Perumpamaan orang yang bergantung kepada selain Allah itu laksana orang yang berteduh dari dingin dan panas dengan sarang laba-laba, padahal ia selemah-lemah rumah. Ibnu Qayyim dari Jusalikin. Terakhir ini, pusatkan saja pikiranmu untuk memikirkan perintah Allah. Jangan menyibukkannya dengan rizki yang sudah dijamin untukmu. Karena rizki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada sisa ajal, rizki pasti datang. Jika Allah berkehendak menutup salah satu jalan rizkimu, Dia pasti membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat. Renungkanlah keadaan janin. Makanan datang kepadanya, berubah darah dari satu jalan, yaitu pusar. Lalu ketika dia keluar dari perut ibunya dan terputus satu-satunya jalan ke rezekinya, Allah membuka untuknya dua jalan rezeki, yaitu dua puting susu ibunya mengalirkan untuknya rezeki yang lebih baik dan lebih sehat, lebih lezat dari rezeki yang pertama, itulah ASI yang lezat. Lalu ketika masa menyusunya habis, terputuslah dua jalan rezeki itu dengan sapihan. Allah pun membuka empat jalan rezeki lain yang lebih sempurna dari sebelumnya, yaitu dua makanan hewan dan tumbuhan, serta dua minuman air dan susu. Lalu ketika dia meninggal, terputuslah empat rezeki ini. Namun Allah membuka untuknya 8 jalan rezeki, itulah pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Dia boleh memasuknya dari mana saja yang dia kehendaki. Begitulah Allah Ta'ala. Tidaklah menghalangi hambanya untuk mendapatkan sesuatu kecuali dia berikan penggantinya yang lebih mulia dan lebih bermanfaat baginya. Dan hal itu tidak diberikan kepada selain orang mukmin. Nih, makna ar-rahim ya. Maha kasih sayang kepada orang-orang yang mukmin saja. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang untuk semua makhluk. Ibnu Qayyim Al-Fawaid. Demikian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan Asma Allah Al-Wakil. Saya mohon maaf karena jadi internet saya kurang stabil, jadi putus-putus. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.